Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai norma. Bisa dilihat di layarnya, norma yaitu aturan yang mengikat masyarakat. Nah, aturan yang mengikat masyarakat kelompok beberapa bagian. Norma memiliki fungsinya untuk mengatur atau mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Nah, jadi norma itu penting adanya di masyarakat agar keteraturan, keselarasan itu terjalin di masyarakat. Nah, norma itu dibagi menjadi dua. Ada norma yang formal, ada norma non formal. Norma formal yaitu bersumber pada lembaga masyarakat atau institusi. Biasanya tertulis, contohnya surat keputusan. Kayak kemarin surat keputusan pemerintah daerah mengenai pembatasan atau PSBB transisi. Terus peraturan daerah. Lanjut, kita masuk norma non formal. Biasanya tidak tertulis, jumlahnya lebih banyak daripada norma formal. Contohnya kaidah dan aturan yang terdapat di masyarakat seperti pantangan-pantangan. Mungkin kalian sering dengar kalau orang tua kalian misalnya marah ketika kalian berdiri di depan pintu. Misalnya anak perempuan gak boleh berdiri di depan pintu. Nah, nanti ada yang ngelamar gak jadi atau susah jodohnya. Nah, itu seperti itu seperti pantangan-pantangan atau sebenarnya himbauan sih, gitu kan. Karena apa? Kalau seseorang di depan pintu, ya kita tidak bisa lewat gitu. Lanjut, atau aturan keluarga dan istiadat. Adat istiadat, aturan keluarga pasti setiap keluarga berbeda aturannya, seperti apa di rumahnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, tingkatan pada norma. Tingkatan pada norma itu ada 4 cara. Cara ini dimaksudkan yaitu norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi berupa teguran. Contohnya, ketika seseorang meludah sembarangan, sanksinya apa? Paling hanya teguran, jangan melakukan hal itu membuat lingkungan menjadi kotor. Coba kalau kalian pergi ke Singapura, melihat orang meludah, itu pasti udah kena denda. Ada aturan rule-nya, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan ini norma dengan kekuatan yang mengikat, yang lebih kuat daripada cara atau usage. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagian besar anggota masyarakat disebut tradisi. Contohnya menggunakan tangan kanan ketika hendak mengambil sesuatu, atau memberi salam, atau atau saat makan. Atau juga kebiasaan ini ketika ada orang atau ketika melewati orang, kita biasanya mengucapkan kata sapaan permisi atau cukup membungkukkan badan. Ketiga, tata kelakuan. Norma yang diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawasan. Contohnya seperti larangan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, terus larangan berjudi atau sabung ayam. Dan selanjutnya yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat ini umumnya tidak ditulis namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, 1. Larangan bercerai. Bercerai ini sebenarnya Allah sangat membencinya, tapi tidak dilarang. Tapi dilihat dulu konteksnya seperti apa, ya kan? Nah, terus aturan tersebut dilarang. Aturan tersebut larang misalnya mencemarkan nama baik keluarga. Nah, ini juga
berat. Oke, dalam proses yang namanya norma, dalam interaksi sosial, proses pembentukan terjadinya yang namanya lembaga sosial. Nah, lembaga sosial melalui aturan-aturan, lembaga kehidupan. Nah, memiliki dua yang tidak terencana. Secara tidak terencana, yaitu lembaga itu lahir secara bertahap, biasa dimaksud dalam bermasyarakat. Nah, yang berhubungannya contohnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, yang selanjutnya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, contohnya bank. Nah, ada yang terencana. Nah, kalau terencana yaitu terbentuk melalui suatu proses perencanaan matang teratur. Contohnya lembaga transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah. Oke, dari norma ini Ibu mengharapkan bahwa norma itu kan aturan. Kalian bisa mengikuti aturan di mana kalian berada. Di rumah ikuti aturan di rumah. Kalian di sekolah berada di sekolah, ikutin aturan di sekolah. Kalian berada di lingkungan masyarakat, dimanapun dapat mengikuti aturan di masyarakat. Kenapa? Aturan ini mengikat, agar kalian terbiasa memiliki kebiasaan menjaga norma dimanapun kalian berada. Karena norma terkecil awalnya diajarkan norma yaitu di keluarga. Makanya tidak heran jika ada istilah bahwa ketika kalian terlalu melakukan banyak kesalahan, aturan-aturan atau norma, maka orang akan beranggapan, pernah gak sih ini anak diajarkan aturan oleh keluarganya, bersikap oleh keluarganya. Nah, yang akan dipandang pertama kali yaitu adalah keluarga. Keluarga pasti dasarnya ayah dan ibu. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik keluarga, ayah dan ibu terutama, padahal kita sudah diajarkan mengenai norma, aturan yang baik bagaimana, tapi kita mengabaikannya, tidak mengamalkannya, dan memiliki efek yang panjang terhadap diri kita dan keluarga kita sendiri. Cukup sekian materi yang ibu ajarkan. Untuk tugasnya kali ini adalah cukup mudah. Tuliskan contoh norma pada norma di sekolah. Kalian cukup menulis 3 contoh. Yang selanjutnya norma di rumah, kalian cukup tulis 3 contoh. Dan terakhir norma di masyarakat, kalian cukup 4 contoh. Oke, kalian tulis secara jelas. Kalau untuk di masyarakat referensinya, untuk di sekolah pasti kalian sudah tahu, ibu sudah memberikan surat edaran. Kira-kira norma di sekolah apa? Kalau norma di rumah pasti setiap keluarga berbeda. Oke, yang pasti silahkan dikerjakan tugasnya. Bisa langsung di private comment atau tulis di buku, kirim di classroom. Oke, sekian materi dari ibu, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.